Shalom adik-adik. Adik-adik, saat kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini, sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati guru-guru yang akan mengajar kami. Berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Tuhan, terima kasih Yesus sudah memuji dan memuliakan namamu. Biarlah pujian kami bisa dibuka dimanapun kami berada dan bisa berkenan dalam Tuhan dan Yesus. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus
berkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tante percaya adik-adik semua yang ada di rumah dalam pemeliharaan Tuhan dan di dalam kesehatan kekuatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, tadi kita sudah memuji menyembah Dia dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita pagi hari ini Tante ambil dari Injil Matius pasal 25 ayatnya 31 sampai 46. Ya. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Judul cerita kita pagi hari ini tentang penghakiman terakhir. Ya. Adik-adik bisa baca ayat lepas ayat di rumah ya, masing-masing. Karena kalau kita baca, ini ayatnya panjang. Yang terpenting di sini kita akan perhatikan apa maksud dari judul cerita kita pagi hari ini tentang penghakiman terakhir. Ya. Pada hari penghakiman dunia, orang yang baik dan orang yang jahat dipisahkan untuk selama-lamanya. Pada hari itu Tuhan Yesus akan duduk sebagai Raja di takhta kemuliaannya. Dan semua malaikat dan akan bersama dengan Dia. Ya. Semua penderitaan, kehinaan, dan kesakitan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus selama Dia hidup di dunia menjadi keselamatan umat manusia dan kemuliaan baginya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam kemuliaannya Tuhan Yesus Kristus masih menyamakan diri dengan semua orang yang mengasihi Dia. Dan yang selama hidup di dunia ini mengalami penghinaan, penganiayaan, kelaparan, kehausan, dipenjarakan oleh karena Dia. Ia menyebut mereka sebagai saudara-saudaranya. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, ya, jikalau kita hidup di dunia ini kita mengalami penghinaan, penganiayaan, kelaparan, kehausan, ya, dan dipenjarakan oleh karena nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebut kita sebagai saudara-saudaranya, ya. Juga mendapat belas kasihan pada hari penghakiman itu. Jadi pada saat penghakiman terakhir, kita yang disebut sebagai saudara-saudaranya Tuhan Yesus, kita juga mendapat belas kasihan pada kursi penghakiman itu.
mereka yang tidak menunjukkan belas kasihan terhadap orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus selama di dunia ini, mereka itu akan menjadi orang yang terkutuk dan mendengar perkataan yang mengerikan dari kursi penghakiman. Perkataan apa itu? Yaitu, enyahlah daripadaku kamu yang terkutuk. Itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-41. Ya, adik-adik bisa lihat di situ. Ya, 41. Enyahlah daripadaku kamu yang terkutuk. Ya. Dan orang-orang ini, mereka akan masuk penghukuman kekal bersama iblis dan semua malaikatnya. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau dihukum bersama iblis selama-lamanya? Ya. Ataukah akan masuk ke dalam kemuliaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ya. Itu akan ditentukan oleh sikap kita dalam hidup ini, ya, terhadap tawaran Tuhan Yesus akan keselamatan dan tindakan kasih kita yang dilakukan dalam namanya terhadap sesama kita manusia. Dan biarlah dari cerita ini akan selalu mengingatkan kehidupan kita. Nah, kita melihat dari kedua orang yang baik dan orang yang jahat tadi, ya, yang Tuhan pisahkan ini, diumpamakan Tuhan seperti domba dan kambing. Ya, domba dan kambing. Coba adik-adik lihat pembacaan yang terdapat di ayatnya yang ke-33. Ya, adik-adik lihat di situ, ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya, pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dengan kemuliaannya, ya, maka dia akan memisahkan, ya, orang-orang baik disebut dengan domba-domba, dan mereka akan berdiri di sebelah kanan Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang yang jahat, yang tidak melakukan akan pengajaran Tuhan Yesus, mereka berdiri di sebelah kiri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita melihat tentang domba dan kambing, itu ada ciri khasnya masing-masing. Kita melihat di sini Tante tunjukkan gambar dari domba dan kambing. Ya. Domba, dia sangat lembut suaranya. Ya. Kalau dia mengembik, dia sangat lembut suaranya. Dia juga memiliki bulu yang tebal, dan kegunaan dari bulu ini boleh dipakai manusia untuk membuat pakaian. Ya. Dagingnya dimakan. Ya. Jadi berguna, sangat berguna domba ini. Begitu juga dengan kambing. Ya, tapi kambing dia memiliki bulu yang tidak tebal seperti domba. Ya. Dia memiliki tanduk. Tanduknya juga berbeda dengan domba. Kalau domba tanduknya kecil dan tumpul, tapi kambing memiliki tanduk yang panjang dan tajam. Ya. Dari kedua binatang ini, mereka memiliki kesamaan. Mereka sama-sama keluarga binatang. Keluarga binatang. Mereka bersepupu, adik-adik, ya, bersepupu. Tapi kelakuan mereka berbeda. Kalau domba ini sangat taat kepada tuannya dimanapun dia dibawa. Ya. Tapi kalau kambing, sifatnya dia nakal. Dia suka membangkang dan dia tidak mendengarkan perkataan dari tuannya. Ya. Kalau dia menanduk pun, ya, sangat mengerikan sekali. Dan kambing ini dia suka sekali menanduk orang, tetapi domba dia sangat lembut. Nah, itulah perbedaan dari kedua binatang ini. Nah, domba-domba ini Tuhan Yesus umpamakan kepada kita sebagai orang-orang yang benar, yang taat kepada perintah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus,
dan melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan Yesus selagi hidup di muka bumi ini, ya. Dengan apa? Yaitu apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang hina atau orang yang kecil, kamu sudah lakukan kepada Tuhan Yesus, ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus itu terdapat di dalam pembacaan kita di dalam ayatnya yang ke-35, 36, 37. Waktu Tuhan Yesus, waktu aku lapar kamu beri aku makan. Ketika aku haus kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang benar, ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Yang berdiri tadi di sebelah kanan, ya, sebagai domba-domba. Mereka melakukan pengajaran tentang kasih daripada Tuhan. Mereka memperhatikan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah, berbeda dengan yang dikatakan Tuhan kepada orang-orang atau kelompok yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus, ya. Orang-orang jahat di situ dikatakan. Orang-orang jahat ini memiliki sifat mementingkan diri sendiri, ya. Mereka tidak membantu sesama mereka. Mereka tidak memperdulikan orang yang susah, orang yang kelaparan, orang yang sakit, orang yang di dalam penjara, ya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, mengikuti keinginannya sendiri, ya. Mereka tidak memperdulikan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Makanya Tuhan katakan apa di situ tadi? Enyahlah, ya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Itu ayat 41, ya. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri, yang digolongkan sebagai orang-orang yang jahat, ya. Tapi orang-orang yang benar tadi, orang-orang yang melakukan akan pengajaran Tuhan Yesus, dikatakan marilah, ya, marilah, masuklah, ya. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itu ayat 34, ya. Jadi adik-adik bisa melihat yang berada di sebelah kanan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang baik dan benar. Mereka melakukan pelayanan selama mereka hidup di muka bumi ini. Mereka takut akan Tuhan, menjalankan pelayanan mereka dengan kasih daripada Tuhan. Tetapi orang yang berada di sebelah kiri, mereka tergolong orang-orang yang jahat, yang tidak mau berbuat baik kepada sesamanya. Mereka mementingkan diri sendiri, tidak takut akan Tuhan, dan mereka selalu hanya ingin memperdulikan dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Dan Tuhan katakan kepada mereka, enyahlah dari hadapanku. Dan bahagian mereka itu dikatakan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang kekal yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, ya, adik-adik, dari cerita ini kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ya, biarlah kita selalu melakukan di dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan adalah pengajaran Tuhan Yesus, yaitu melakukan kasih kepada sesama kita, ya. Apapun yang kita lakukan tidak dengan bersungut-sungut. Kalau kita menolong orang tidak dengan terpaksa, ya, tapi kita lakukan itu dengan segenap hati kita,
Karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama kita yang terkecil sekalipun, itu kita sudah lakukan kepada Tuhan Yesus. Maka ada bahagiannya kita saat penghakiman terakhir itu datang, saat Tuhan Yesus atau anak manusia datang dengan kemuliaannya, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga, seperti yang terdapat dalam ayatnya yang ke-34. Tetapi kalau kita tidak melakukan, selagi hidup di dunia ini, tidak melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka tempat kita tadi dibilang, kita akan disebut orang-orang yang terkutuk, dan bagian kita di dalam api yang kekal. Nah, pembacaan kita pada minggu ini, adik-adik, akan membangunkan kita dari segala kelemahan rohani yang menantang kita untuk mengasihi dan melayani sesama kita selama masih ada waktu. Adik-adik, masih ada waktu panjang ya untuk kita. Masih ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Makanya melalui pembacaan atau cerita kita pagi hari ini, Roh Kudus akan menolong kita, membangkitkan semangat adik-adik, membangkitkan semangat tante untuk melakukan pelayanan yang penuh kasih daripada Tuhan. Ya, penuh kasih daripada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya Tuhan ya memberikan kepada kita hati untuk melayani sesama kita. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama kita, terlebih kepada orang seiman kita, ya, teman-teman kita seiman, itu kita sudah lakukan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik boleh memperhatikan dan memahami ini. Ya, adik-adik tahu bahwa pada hari penghakiman terakhir, Tuhan Yesus akan mengadili semua orang, ya, atau semua bangsa dengan adil. Ya. Dan saat itulah kita dapat melihat di mana bahagian kita, di mana bahagian adik-adik. Apakah di sebelah kanan ataukah di sebelah kiri? Kalau kita di sebelah kanan, maka kita akan bersukacita. Luar biasa sukacita kita karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita berada di sebelah kiri, apa yang kita rasakan? Kita akan menjadi orang yang sangat terkutuk dan akan binasa di dalam api neraka. Ya. Hidup dengan menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada orang di sekitar kita. Itulah suatu kesaksian atau pelajaran penting buat kita. Jadi biarlah pagi hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan dapat mengerti dan memahami betapa pentingnya kehidupan kita selagi kita berada di muka bumi ini. Jangan mementingkan diri sendiri, tetapi mari berbagi dengan teman-teman kita seiman, ya. Apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman kita, kalau kita mampu melakukan, lakukanlah itu ya adik-adik. Jangan bersungut-sungut, tetapi dengan sukacita. Dan biarlah meminta itu kekuatan daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita, memberkati adik-adik di rumah, memberkati tante, dan melalui pelajaran yang kita baca pagi hari ini menjadi rema buat kita. Puji nama Tuhan. Ya, inilah cerita kita pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh makan tempat di dalam hati anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan. Biar Tuhan meteraikan itu dan memberikan mereka pengertian dan pemahaman firman Tuhan ini mereka dapat lakukan di dalam kehidupan mereka, menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni segala salah dan dosa kami.
Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.